Jadi, berikut ini adalah 7 latihan terbaik yang saya pastikan Anda bisa lakukan karena ini sangat mudah, sederhana, tetapi sangat efektif untuk mengatasi sakit di lutut Anda. Jangan skip video ini, kita Saya Andre dari S2 Manual Terapi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Dan jika ada yang sedang mengalami sakit, mudah-mudahan sakitnya segera diberi kesembuhan. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang beberapa latihan untuk mengatasi sakit di lutut. Banyak sekali latihan yang sudah diciptakan oleh beberapa ahli. Ya, mungkin puluhan, ratusan macam latihan yang diciptakan semata-mata untuk mengurangi rasa sakit atau bahkan mengatasi rasa sakit, dan beberapa bisa mendatangkan kesembuhan untuk lutut kita yang sedang sakit. Tetapi di video kali ini kita akan cuma membahas 7 latihan terbaik versi saya tentang latihan-latihan untuk mengatasi sakit di lutut kita. Di dalamnya terdiri dari latihan peregangan dan latihan penguatan. Kita langsung mulai untuk latihan yang pertama. Oh ya, kita ganti kostum dulu. Oke? Ya, sekarang saya sudah salin. Jadi, kita akan mulai lakukan latihan peregangan yang pertama. Pertama, Anda boleh menggunakan kursi seperti ini. Lalu tempatkan di depan Anda dan angkat kaki Anda yang sakit. Letakkan di atas kursi seperti ini. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan bending pada lutut kita, tetapi dengan cara pertama tempatkan kedua tangan kita seperti ini. Jadi ibu jarinya dua-duanya diletakkan di belakang lutut dan tangan yang lainnya memegang di atas tulang tibia kita. Jadi seperti ini. Lalu kita akan mulai putar ke arah sana. Jadi kita setelah mencengkeram gini lalu kita putar ke arah sana dan kita mulai melakukan tekukan di lutut seperti ini. Majukan badan kita. Ingat, jangan sampai ini menimbulkan rasa sakit, jadi Anda lakukan perlahan saja terlebih dahulu. Jadi putar, lalu Anda tekuk lutut Anda dengan mendorong badan ke depan seperti begini. Anda lakukan beberapa kali seperti begini. Tetapi jika Anda merasakan bahwa ini tidak sakit dan mulai mengurangi rasa sakit, Anda boleh tambah lebih jauh lagi tekanannya, badan Anda ke arah depan seperti begini. Ini biasanya akan sangat berguna untuk Anda-Anda yang merasakan sakit di bagian lutut luar di sebelah ini, atau merasa seperti ada penghalang di saat Anda ingin menekuk lutut. Jadi Anda bisa lakukan ini 10-15 kali, lakukan rutin di setiap hari. Untuk latihan yang kedua, ini adalah latihan yang ditujukan untuk Anda-Anda yang mengalami sakit di bagian bawah tempurung. Oh iya, sekarang saya sudah punya kursi kecil di depan saya, tetapi Anda boleh melakukannya di mana saja, tidak harus persis seperti saya. Tetapi tujuannya diletakkan kursi kecil di depan ini adalah agar kaki kita bisa disanggah dan otot-ototnya menjadi lebih rileks. Jadi ini sekali lagi ditujukan untuk Anda-Anda yang mempunyai rasa sakitnya persis di bawah tempurung lutut atau patella. Jadi yang akan kita lakukan adalah mobilisasi pada tempurung lutut atau patelanya. Pertama, setelah kita menempatkan kaki kita dan berada di posisi rileks, karena kalau Anda tidak rileks, kemungkinan besar tempurung lututnya tidak akan bisa dimobilisasi karena dia akan terasa keras dan kaku. Jadi, pertama kita tempatkan si ibu jari kita, kalau ini patella kita tempatkan di atasnya seperti begini, lalu kita mulai dorong patelanya ke bawah. Lakukan begitu, perlahan saja, turunkan, lepas, turunkan, lepas, turunkan, lepas. Lakukan ini 10-15 kali. Kemudian selanjutnya, yang dari arah bawah kita tarik ke arah atas dengan menggunakan telunjuk kita seperti begini. Jadi telunjuknya simpan di bawah patella seperti ini, lalu kita mulai dorong patelanya ke atas. Ingat, jangan fokus sama lutut saya yang jelek. Jadi lakukan dorong ke atas seperti ini. Lakukan juga 10-15 kali. Kemudian yang akan kita lakukan juga mendorong ke kiri dan ke kanan patelanya. Pertama kita akan dorong ke kiri dulu dengan tempatkan ibu jari di samping sebelah kanan patelanya atau tempurungnya. Kemudian kita dorong ke arah sana. Terus dorong ke sana. Kemudian sebaliknya kita dorong juga dari kiri kanan seperti begitu. Ingat, lakukan saja perlahan, kecuali memang Anda tidak merasakan sakit, Anda boleh lakukan tekanannya ditambah.
Lakukan ini dan seluruh sisinya 10-15 kali. Untuk latihan berikutnya, ini diciptakan oleh beberapa ahli bertujuan untuk Anda-Anda yang mengalami sakit, entah itu radang sendi atau sakit lutut lainnya, tetapi itu menyebabkan Anda tidak bisa lagi meluruskan kaki Anda sepenuhnya seperti begini. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita juga akan memobilisasi atau membuat extension pada lutut kita. Jadi yang kita lakukan, tempatkan tangan kanan dan tangan kiri kita di atas dan di bawah lutut seperti begini. Kemudian kita lakukan tekanan ke bawah, berusaha untuk meluruskan tapi perlahan saja, tekan, lepas. Ingat, karena ini tidak ingin menimbulkan rasa sakit, jadi Anda mulai melakukannya perlahan dulu. Sesuaikan dengan kemampuan Anda, dan jika Anda merasakan oke, Anda boleh tambah tekanan. Jadi saya ulangi, tekan, lepas. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Lakukan latihan ini 10-15 kali juga setiap hari. Berikutnya adalah latihan untuk peregangan pada otot-otot paha depan kita. Ya, beberapa juga bilang bahwa ini adalah otot quadriceps. Jadi, yang akan kita lakukan adalah meningkatkan fleksibilitas atau kelenturan pada otot-otot paha depan kita. Ini semua bertujuan agar mengurangi tekanan pada sendi lutut. Juga, ini bertujuan jika otot paha depan kita fleksibel, ini akan mengakibatkan sendi lutut kita akan meningkat rentang geraknya, terutama bagi Anda-Anda yang mengalami kekakuan pada lutut. Jadi yang akan kita lakukan, jika Anda tidak cukup seimbang, Anda boleh tangan satunya berpegang kepada tembok seperti begini atau cari pegangan apa saja. Kemudian raih kaki kita seperti begini. Kemudian Anda boleh tarik kakinya sejauh yang Anda bisa menuju ke arah bokong seperti begini. Setelah ini, cobalah arahkan pahanya kita dorong ke belakang seperti gini. Tahan berapa detik, lalu kita rilekskan dengan ke depan lagi seperti ini. Tarik lagi ke belakang seperti ini, berapa detik, lalu kembali rileks. Lakukan ini 10-15 kali, dan ingat sekali lagi, karena kita menghindari rasa sakit, sesuaikan saja dengan kemampuan Anda, jangan terlalu memaksakan. Jadi yang berikutnya akan kita lakukan adalah peregangan pada otot hamstring. Mungkin Anda bertanya, apa gunanya peregangan otot hamstring untuk sakit lutut? Ya, jawabannya adalah peregangan pada otot hamstring dapat meningkatkan fleksibilitas atau kelenturan pada otot hamstring sehingga akan mengurangi tekanan pada sendi lutut kita. Jadi yang akan kita lakukan adalah tempatkan kaki, Anda boleh menggunakan kursi atau di tempat manapun yang kira-kira cukup tinggi seperti begini. Lalu kita akan melakukan peregangan dengan cara badan kita majukan ke depan. Ingat, bukan membungkukkan seperti begini, tapi memajukan ke depan seperti begini. Cukup segini saja. Lakukan perlahan sampai terasa peregangan pada otot hamstring di belakang paha kita. Juga otot-otot betis belakang kita pun akan mengalami peregangan. Lakukan seperti ini beberapa kali. Lakukan peregangan otot hamstring ini 10-15 kali rutin di setiap harinya. Setelah 5 latihan peregangan tadi, yang berikutnya akan kita lakukan adalah latihan penguatan. Jadi kita langsung pada latihan penguatan yang pertama. Pertama, kita membutuhkan dinding. Jadi kita tempatkan badan kita bersandar di dinding. Tapi ingat, kaki kita tempatkan kurang lebih 25-30 cm di depan dinding seperti ini. Jadi kita bersandar dengan kaki ditempatkan 30 cm, jaraknya jauh dari dinding. Kemudian yang akan kita lakukan adalah jari-jari kaki kita akan kita angkat ke atas seperti begini. Perhatikan, angkat ke atas seperti begini, tahan, lalu turunkan. Angkat, tahan, lalu turunkan. Angkat, tahan, lalu turunkan kembali. Latihan tibia raise ini sangat berguna untuk mendukung lutut Anda. Karena latihan penguatan ini akan berfokus pada penguatan pada otot-otot tibia di depan tulang kering kita ini, sehingga kalau otot-otot ini sudah cukup kuat, maka tekanan pada sendi lutut kita akan berkurang. Jadi lakukan latihan ini 10-15 kali setiap harinya. Setelah latihan tibia raise tadi, latihan yang terakhir adalah latihan penguatan di otot-otot paha kita. Terutama otot-otot paha depan kita, paha belakang, juga
otot glutes kita. Ini semua adalah otot-otot pendukung untuk lutut kita. Sehingga diharapkan jika otot-ototnya cukup kuat, maka tekanan kepada sendi lutut kita akan berkurang dan akan mengurangi rasa sakit pada lutut kita. Yang kita akan lakukan, biasanya orang menyebutnya ini adalah wall sit. Jadi kita tempatkan seperti tadi, badan kita bersandar di tembok, tempatkan kaki kita kurang lebih 30-35 cm seperti begini. Kemudian yang akan kita lakukan adalah menurunkan badan kita seperti begini, sehingga membentuk orang seperti posisi sedang duduk. Dengan seluruh badan kita, pinggang dan punggung bersandar kepada tembok. Anda jangan dulu melakukan sampai bawah, Anda coba saja semampu Anda, lalu tahan di posisi ini 5-10 detik. Jangan paksakan, sesuaikan saja dengan kemampuan Anda. Setelah Anda merasa tidak kuat, 5 atau 10 detik, lalu angkat kembali, Anda rileks. Kemudian setelah Anda siap, Anda turunkan kembali, 5-10 detik Anda tahan, kemudian Anda rileks kembali dengan menariknya dan berdiri seperti ini. Anda boleh melakukan jauh lebih bawah lagi jika Anda merasa memang Anda sudah siap. Lakukan gerakan ini cukup 5 atau 10 kali dalam satu hari. Dari seluruh rangkaian latihan peregangan, juga latihan penguatan yang tadi telah kita coba untuk lakukan, Anda tidak perlu atau memang tidak harus untuk sanggup melakukan semua latihannya. Jadi Anda pilih dan sesuaikan saja mana yang mampu untuk Anda lakukan di saat pertama kali melakukannya. Mungkin akan jauh lebih baik jika Anda mampu melakukan keseluruhan latihan ini. Tetapi sekali lagi sesuaikan saja dengan kemampuan Anda dan pilih yang aman dan bisa untuk Anda lakukan tanpa menyakiti diri Anda sendiri. Demikianlah 7 latihan terbaik untuk mengatasi sakit di lutut yang sangat mudah dan bisa Anda lakukan di rumah kapan saja. Jika Anda suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan tonton video-video saya yang lainnya. Saya Andre dari S2 Manual Therapy. Semoga hari Anda lebih bahagia dan lebih baik lagi.